Bentar. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba boleh bersama-sama lagi dengan jemaat-Mu, baik yang di Indonesia, di Malaysia, dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba berdoa untuk kesatuan hati kami. Kami boleh belajar dari firman-Mu, boleh mengerti, dan yang terpenting melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk segala kasih karunia, cinta kasih, pengampunan, dan harapan yang selalu baru daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, pagi Pak. Ini kelanjutan dari eh, sharing firman saya waktu 3 minggu lalu ya, kalau nggak salah ya. Hmm. Jadi tentang golden rule, aturan emas. Aturan emas adalah yang sering kita dengar sehari-hari, tapi mungkin kita nggak menyadari bahwa inilah Tuhan kita, Tuhan Yesus yang menciptakan bahwa kalau dalam bahasa sederhananya bahasa Indonesia, kalau kamu nggak mau digitukan, kalau kamu nggak mau diperlakukan buruk, jangan memperlakukan orang lain dengan buruk. Berlakukanlah apa yang kamu ingin orang lain lakukan untuk dirimu. Jadi kalau kamu ingin dihormati, hormati orang terlebih dahulu. Kalau kamu ingin dikasihi, kasihi orang lebih dulu. Ya, prinsipnya sebenarnya hanya sederhana. Tapi kembali lagi bahwa Tuhan Yesus adalah eh, Tuhan yang ajaib, bahwa Dia mengerti seluruh permasalahan strata sosial di masyarakat. Ya, mungkin kita nggak menyadari, tapi itulah yang terjadi. Ya, bagaimana Golden Rule ini konsepnya? Baik, yang minggu lalu review sedikit bahwa kita telah belajar ya dari semua hukum-hukum di perjanjian lama bahwa eh, kita melihat bahwa kok bisa ya Tuhan Yesus menciptakan hukum yang sedemikian rupa sehingga segala hukum-hukum yang lain itu mungkin kita bisa mengatakan bahwa hukum-hukum tidak akan hilang, tetap hukum-hukum Taurat itu tetap ada, 10 hukum Taurat tetap ada dan tetap kita lakukan sampai saat ini. Jadi bukan berarti kita mengikuti dua hukum terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah musuhmu, kasihlah tetanggamu, neighbormu, tapi kita mengabaikan hukum Taurat. Enggak ya. Tetap hukum Taurat tetap ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi yang jelas poinnya bahwa tidak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa melakukan 10 hukum Taurat dengan sempurna. Ya, itu sekali lagi. Itu yang paling penting yang perlu dicatat adalah bahwa satupun di antara kita tidak ada yang sempurna. Nah, apa yang menjadi identik dari Christianity, apa yang menjadi identik dari kita semua anak-anak Tuhan Yesus adalah bahwa kita terkenal dari kasihnya. Kenapa? Karena Allah Bapa telah mengasihi kita lebih dulu. Dengan cara apa? Dengan cara kematiannya di kayu salib. Itulah the ultimate love. Yang nggak ada satupun di dunia ini yang bisa melakukan sama seperti Tuhan Yesus. Jadi kita boleh berbangga, kita boleh tetap memuji Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang ajaib. Ya, ini adalah review dari 2 minggu lalu dan kelanjutannya mungkin ada nanti topik ketiga, topik keempat yang akan nanti saya bahas ya berkaitan dengan hukum juga atau mungkin berkaitan dengan salvation. Ada beberapa doktrin yang kira-kira saya bahas secara general aja karena saya nggak mau nanti ada pertentangan loh kok kenapa Pak Tessa bahas yang dari sini gitu ya. Jadi ini adalah terambil dari kitab Matius 7 ayat ke-12 ya. So in everything do to others what you would have them do to you. For this ya sums up the law and the prophets. Artinya bahwa ini merangkum semuanya. Jadi semua hukum-hukum itu dirangkum. Kenapa saya mengatakan begitu? Mungkin kalau ditanya sama orang hukum ya, orang hukum di Indonesia kan banyak tuh. Mungkin tanpa kita sadari kita mengerti. Orang hukum itu saking jagonya bermain di bidang hukum, mereka itu yang paling jago melihat titik celah
di bidang hukum. Mereka juga yang paling jago memutarbalikan. Kadang kebenaran jadi salah, yang salah jadi benar. Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah semua hukum, sums up. Sums up artinya apa? Sum, keseluruhan, dari mulai atas A sampai Z. Ya, dan hukum-hukum dari semua para nabi. Lihat ya, kalau mungkin kita lihat dalam bahasa Indonesianya mungkin sama artinya. Tapi inilah yang terpenting. Ya, ini pun juga ada doanya, Bapa kami yang di surga, ampuni kami. Kalau seringkali kami masih jauh dari sempurna dan kami nggak melakukan orang lain, gitu loh. Mungkin kita sering ngomong kan, waktu saya masih kecil saya masih ingat, kamu jangan mukul dong kalau kamu nggak mau dipukul. Nah, itu kesannya ini juga jadi perdebatan nih oleh ahli-ahli agama ya, dari semua agama. Dari mulai Konfusius, Hindu, Buddhis, bahkan orang ateis sekalipun udah paham. Tapi kita melihat ya, duluan mana telur sama ayam? Siapakah yang menciptakan aturan emas ini? Ya, Bapak kita di surga. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya banyak waktu, lihat di sejarah. Siapakah yang menciptakan aturan emas? Siapakah yang menciptakan golden rule? Ya Tuhan Yesus. Ya, di mana? Di Matius 7 ayat yang ke-12. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu. Ini sebagai pengulangan aja supaya ini juga mengingat juga bahwa inilah yang terpenting yang bisa kita ingat gitu. Ya. Nah, ini adalah Matius Matius yang ke-7 ayat yang ke-12. Ini adalah prinsip dari sosial, tingkah laku sosial di antara kita. Kenapa Tuhan Yesus begitu mementingkan begini? Bahkan Tuhan Yesus selalu mementingkan neighbor. Kenapa nggak mementingkan, misalnya, bukan berarti nggak mementingkan saudara seiman atau saudara sedarah, bukan ya. Tapi memang dari dulu permasalahan itu selalu dengan neighbor. Coba Anda perhatikan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya, kalau kita lihat di mana-mana kita hidup, selalu di firman Tuhan itu selalu dilihatkan tetangga kamu, neighbor kamu. Tetangga itu bukan berarti harus yang seiman ya, enggak. Tetangga itu kan bisa macam-macam. Saya punya tetangga ada yang Pakistan Muslim, ada juga yang Yahudi berapa blok ya. Saya sering bicara sama dia Mazel Tov, saya sering diskusi sama dia. Tapi kalau di Amerika mah aman-aman aja. Tapi kalau nggak tahu kalau di Indonesia kalau ada tetangga Yahudi, ada tetangga lagi mungkin beda suku, ya. Kadang satu agama aja kita nggak akur ya boleh dibilang ya. Jadi ini berabad-abad ya dari mulai 2000 tahun lalu ini. Ini menjadi bahan yang diskusi yang teramat, bahkan juga masuk di dalam company-company big corporation ya di dunia ini mulai memasukkan uh, dalam aturan mereka, dalam tenets of operation mereka, dalam bidang-bidang mereka untuk berlaku sebagai hal yang patut untuk di creeds itu dalam terjemahan credo ya. Bisa Anda bayangkan ya kalau dalam suatu industri kalau kita lihat, hey, kalau kamu ingin menjual sesuatu kepada konsumen, kamu lihat kualiti barangmu, produkmu. Jadi kamu nggak pengen kalau kamu jual barang, jual mobil, barangnya itu defect, barangnya ada cacat, terus kamu inginkan konsumen bayar yang mahal, itu nggak mungkin. Jadi di sini tuntutannya jelas. Nah, mungkin kalau di Indonesia mungkin ada permainan, ada yang aneh-aneh ya. Tapi inilah suatu hal yang prinsip yang harus kita jalani sebagai murid Kristus ya. Nah, bagaimana latar belakang dari Matius 7:12? Jadi diceritakan di ya, kitab sejarahnya itu dulu salah satu pelukis ya namanya Karl Bloch ya tahun 1877 berhasil melukiskan gambaran pada saat Tuhan Yesus memberikan ceramah, preaching ataupun kuliah ya di khotbah di bukit ya. Jadi ini adalah suatu gambaran ya. Kelihatan semua ya gambarnya sebelah sini ya. Khotbah di bukit ya. Ini udah dicatat ya. Sekali lagi ingat ya. Kalau kita sebagai murid Tuhan Yesus kita harus mengerti sejarah, terutama dengan tahun. Tahun berapa? Ya, kayak misalnya kapan ya Tuhan Yesus itu ada di pertama kali? Berapa lama ya Tuhan Yesus menjalani ministry segala macamnya ya. Jadi ini udah dijelaskan, tercatat dalam sejarah, bahkan dibilang by Jesus of Nazareth. Artinya apa?
oleh Tuhan Yesus dari Nazaret. Jadi pertama kali adalah yang melengkapi ini dari second great commandment. Jadi yang kedua setelah great commandment yang sudah saya diskusikan beberapa waktu lalu ya. Dan ini juga masuk juga di dalam katekisasi umat-umat Katolik tahun 1567. Dan itu di-print, dicetak lagi tahun 1583. Ya. Dan kalau kita melihat sejarahnya ke belakang lagi, ada di Leviticus, Imamat 19 ayat 18. Ya, nanti kalau Bapak Ibu ada saudara waktu, silakan buka. Atau kalau ada di sini ada yang mau bacakan, Ibu Purba, saya belum melihat wajahnya, bagaimana? Bisa dibacakan Leviticus Imamat 19 ayat 18. Kalau mungkin mau membacakan, kalau enggak nanti saya lanjut, nanti kita bahas lagi pada saat tanya jawab. Ya. Jadi ini adalah sudah ya silakan Ibu Purba, Ibu Tiar. Ya, Imamat berapa tadi Pak? Imamat 19. Imamat 19 ayat yang ke 18. ya, Imamat 19 ayat yang ke 18. 18. Ya, saya bacakan buat kita semua. Ya, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Amin firman-Nya ya. Ya, Pak. Walaupun sepintas agak berbeda, tapi ini dalam hal yang level tingkat tinggi. Kenapa? Karena ini berbicara tentang dendam. Berbicara, ingat ya, dalam perjanjian lama kalau kita belajar ya, an eye for an eye. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya umat-umat Israel yang dulu selalu begitu ya. Nanti kita juga bawa dalam doa perkembangan dari perang Israel dengan Hamas ya. Saya nggak mengatakan Palestina, saya mengatakan Hamas. Karena Hamas itu meskipun bagian dari Palestina, tapi itu organisasi kecil, organisasi politik ataupun kecil sekali dari Palestina ya. Jadi ini level yang paling terberat. Kenapa? Karena memang terjadi pertengkaran, terjadi dendam, terjadi kepahitan yang lama-lama bisa merusak, istilahnya bisa menghancurkan sendi-sendi ya, baik sendi-sendi keluarga, sendi-sendi bangsa ya. Oke. Nah, saya sempat menyinggung tentang banyaknya dari berabad-abad sebelumnya sudah ada ya. Dari mulai Judaism mungkin masih sama ya karena Abrahamic religion ya. Ini ada di Talmud juga ya. That which is hateful to you, do not do to another. That is the entire Torah. And the rest, it's its interpretation. Jadi malah dibilang silahkan pelajari. Ya, Buddhis sebaliknya juga sama. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara bisa ada waktu bisa baca ini. Jadi sama ininya, hurt not others in a way that you yourself would find hurtful. Istilah jangan menyakiti sesama lah. Kalau kamu nyubit seseorang, ya kamu tahu kalau dicubit sakit. Kamu mau dipukul, kamu tahu pukul itu sakit. Jadi jangan mukul orang. Ya. Christianity, Jainism, Islam juga, sepupu kita mengajarkan, none of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself. Ya perhatikan ya, dalam mereka menganggap brother. Ya, sedangkan di Judaism itu selalu dibilang apa? Musuh, neighbor, ya levelnya lebih tinggi ya. Confucianism juga sama ya. Ya. Terus Bahai itu mungkin saya lihat dari apa? India kuno atau segala macam. Taoism juga sama. Regard your neighbor's gain as your own gain. Ya. Lao Tse, Treatise on the Response of the Tao. Hinduism juga sama yang di bawah. Wicca. Ya. Kembali lagi ke zaman-zaman perjanjian lama bahwa selalu Tuhan Yesus mengatakan begitu. Dan bahkan dibilang di Imamat 19 ayat 34, orang asing. Kenapa? Karena ingat ya, bangsa Israel dulu lama ya, mengalami perbudakan di Egypt ya. Dan sampai sekarang juga masih didiskusikan ini.
ya bangsa Israel itu ya. Ya mungkin kalau kita melihat ya Israel yang dulu dengan Israel yang sekarang beda. Memang kita mengerti bahwa bangsa Israel juga yang mempersekusi Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi ingat, semuanya kehendak Tuhan. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Ya, patokan kita adalah Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah satu kan? Apakah Allah Bapa nggak tahu? Tahu. Sampai sekarang masih banyak pertanyaan. Kalau saja ya Abraham tidak eh, tidak berhubungan dengan Hagar atau Hagai, mungkin nggak sampai saat ini. Tapi apakah Allah Bapa nggak tahu? Tahu. Patokan kita nomor satu kembali. Allah Maha tahu. Jehovah Maha tahu. Adonai ya Maha tahu. Kedepannya seperti apa ngerti. Kedepannya seperti apa konflik seperti saat ini tahu. Jadi kita sebagai orang percaya kita hindari perdebatan dengan sepupu kita yang kadang membela Palestina secara gila-gilaan. Saya juga nggak membela Israel. Tapi tetap saya bantu doa untuk perdamaian. Saya berdoa juga untuk semua korban-korban yang mati secara sia-sia, baik itu ibu-ibu, nenek-nenek, korban perkosaan, bayi-bayi, yang segala macam yang kekejaman yang dilanda saat ini. Ya, nah, mari kita lanjutkan. Dalam berbagai konteks ini, kalau kita melihat ya, kenapa ini sangat penting ya di dalam aturan-aturan bermasyarakat ya. Seringkali kita kan sering melihat ya, apa sih yang dibutuhkan seorang manusia itu di dunia ini? Selain cinta kasih, mereka butuh apa? Butuh respect, butuh penghormatan, butuh appreciation. Jadi nggak jauh-jauh. Tuhan Yesus sudah mengerti konsep ini dari awal. Kenapa? Karena memang manusia butuh dihargai dan butuh menghargai. Butuh diberi dan butuh memberi juga. Jadi bukan hanya kita maunya beri terus, kita maunya take terus, kita maunya buat saya, enggak juga. Jadi suatu saat kita juga bisa memberi. Suatu saat kita kalau diberi berkat sama orang lain, ya kita harus terima, kita jangan nolak. Karena ada yang berkata bahwa, Tuhan Yesus bicara sama saya loh, memberi saudara loh, makanan ini, atau misalnya kita masak pisang goreng, kita berikan, loh, kok tiba-tiba Ibu Tiar ngasih saya pisang goreng? Oh iya, saya tahu Tuhan Yesus tiba-tiba bicara dengan saya, harus berikan ke Bapak Ibu. Tanpa kita sadari Tuhan bicara dengan saya melalui Roh Kudus. Ya. Dan Tuhan Yesus mengerti benar desire. Makanya kadang ada doa-doa yang enggak kita ucapkan, tapi Tuhan kok ngerti gitu loh. Ya. Dalam konteks yang sederhana, respect itu menghargai, menghormati itu sungguh sangat alami, sungguh sangat natural di masyarakat sekarang. Ya. Apalagi masyarakat yang majemuk dimanapun kita berada. Ya. Di Amerika ini melting pot. Di Indonesia juga segala macam ada. Kita sekarang bisa menjumpai orang-orang hitam banyak di Jakarta. Orang-orang dari Nigeria di mana-mana. Orang-orang yang berbagai suku juga banyak. Jadi jangan heran lagi kalau Bapak Ibu Saudara ngelihat orang-orang yang berjilbab dan Bapak Ibu Saudara menganggap itu Muslim. Enggak juga. Jadi banyak sekarang yang udah berjilbab juga sekarang mereka juga sudah murid-murid Tuhan Yesus ya. Saya ikut beberapa kebaktiannya dari teman saya, Kultum. Mereka semua tadinya nggak percaya, non-believer. Tapi sekarang mereka jadi percaya dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka nggak bisa menghilangkan kebiasaan jilbab itu. Jadi ingat-ingat, jilbab, peci itu bukan menandakan itu Muslim itu apa. Itu hanya menandakan warga Indonesia. Dan kalau kita melihat sejarahnya di belakang, zaman-zaman dulu itu orang banyak nggak pakai jilbab-jilbab yang wanita-wanita. Yaitu masalah hanya adat istiadat. Jadi kita juga jangan salah menginterpretasikan masalah itu. Ya, tadi sudah saya bahas juga, ini adalah bagian dari greatest commandment ya oleh Tuhan Yesus ya, yang didahului oleh cintailah Allah Bapamu dengan segala hatimu, jiwa dan ragamu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Matius 22 ya. Dan ini sebenarnya juga bukan aturan secara keagamaan ya, dan bukan secara filosofi juga gitu. Tapi karena apa? Karena ini sama sekali nggak ada bandingannya. Ya, ada orang bilang ini masalah etik, masalah etika, masalah balas membalas. Sebenarnya enggak. Jadi yang dimaksud golden rule ini, kalau saya boleh menginterpretasikan dari firman dari yang pernah saya baca ya, ini adalah levelnya satu tingkat. Jadi kalau orang misalnya memberi, ya, kalau misalnya Ibu Tiar, saya buat permisalan Ibu Tiar diberi pisang goreng. Bukan berarti Ibu Tiar nanti membalasnya dengan pisang goreng. Mungkin Ibu Tiar bisa membalasnya dengan
2 kali, 3 kali lebih lagi. Jadi istilahnya seperti yang paling ekstrim lah contohnya ya. Kalau kita disakiti musuh kita dapat apa sih? Dapat penghakiman, dapat caci maki dari musuh kita. Tapi kalau kita beri dia makanan, beri dia perhatian, kita bantu dia segala macam, kita anterin dia misalnya ke airport kemana, itu levelnya udah 1, 2, 3, 4 di atasnya apa yang dia lakukan kepada kita. Ya memang kalau Bapak Ibu berkata, ya Pak Tesa ngomong gampang, tapi bisa nggak kita melakukannya? Nah itu yang terutama. Memang sebagai murid Kristus, anak-anak Kristus, kita diharapkan, we are expected to do the best. Artinya apa? Above and beyond. Jadi di atas rata-rata. Jadi kalau mungkin A itu excellent, mungkin di atas A. Artinya apa? A plus. Ya. Jadi seringkali kita mengatakan bahwa ya berat sih Pak Tesa. Ya memang berat. Gitu loh. Karena apa? Karena emang kita dituntut lebih. Pernah nggak Bapak Ibu merasa bahwa kenapa ya kok jadi pengikut Kristus kok berat sekali? Ya memang begitu. Kita selalu diukur melalui ukuran Tuhan Yesus, bukan ukuran dunia. Ingat ya, ukuran kita, size kita, bukan dari size dari, misalnya kita diukur di sini. Mungkin guru mengatakan, udah cukup, 80 cukup. Enggak, Tuhan Yesus menuntut lebih. Selalu. Makanya kan kadang dilihat kan, apa sih menjadi ukuran kita sebagai orang pengikut Kristus yang sudah lahir baru? Ukurannya bukan hanya lahir baru, tapi ukurannya bisa nggak kita melakukan kehendak Bapa di surga. Artinya faith by works. Jadi faith aja nggak cukup. Ada banyak orang, ya udahlah. Kita udah menerima faith by grace of God. Tuhan Yesus sudah mati kita selamatkan, kita jadi nggak melakukan apa-apa. Boleh lagi sembrono, sembarangan, menyakiti orang, berbuat ini, berbuat itu, ya berbuat dosa ini, dosa itu, ya. Jadi ini nggak membatasi. Jadi nggak membatasi kebaikan kita, keadilan kita, kebijakan kita untuk orang lain. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, kalau dalam bahasa Inggrisnya, go above and beyond what others expect. Jadi buat mereka tercengang. Kalau mereka, wah, kok saya nggak nyangka ya, saya tuh udah jahat kali sama dia, tapi kok dia membalasnya kok dengan begini, tanpa ada rasa sakit hati. Nah, kasarnya kalau orang dunia menyakiti kita, kita akan balas kan. Kalau tampar pipi kiri, kalau bisa tampar pipi kanan, hantam lagi balik gitu kan. Tapi kan kenyataannya enggak. Gimana? Ya, kita kenyataannya apa? Kalau kita ditampar pipi kiri, ya udahlah kita sabar. Mungkin besok-besok lusa-lusa malah kita kasih dia nasi goreng, malah kita kasih kirimin dia minuman apa. Ya. Kita membuat dia sampai tercengang. Bahkan ekstrimnya apa? Sampai mungkin dia merasa malu hati sendiri. Kan? Padahal bukan maksud kita membuat dia malu hati. Supaya maksud kita bahwa kita ini memaafkan loh dan melupakan. Nah, itu yang paling susah. Memaafkan mungkin gampang di mulut, tapi di hati, di jiwa, belum tentu kita bisa memaafkan secara tulus kan? Ya, jadi kayak misalnya ada pemukulan atau ada penyerangan, ya. Atau mungkin di gereja, di persekusi. Ya. Makanya kenapa banyak orang bilang, ada beberapa ahli-ahli sosial media ya, seperti ya saya nggak perlu sebutkan, ditulis di Instagram mereka. Coba lihat dong tuh, berapa lama umat-umat Kristus itu dicerca, dimaki-maki, dibully. Ibadah di rumahnya saja dihalang-halangi, dibentak-bentak, sampai divideokan. Nggak ada izin, nggak ada izin. Mana ada aturannya? Jujur ya, mana ada aturannya ibadah di rumahnya harus ada izin. Ya mungkin dia merasa terganggu. Ya tapi kan itu cuma 1 jam, 1 jam setengah. Apakah harus ada izin dari kepolisian, dari pihak RT RW? Kan lucu-lucu aja. Jadi sebenarnya kalau mau mencari kesalahan adalah gampang. Kalau mau buat kesalahan gampang. Tapi sebagai kita umat Kristus, kita paling ya udahlah. Kalau bahasa kasarnya, bahasa Chinese-nya, cincai lah, udah biarin aja lah. Nggak masalah. Tuhan Yesus mengerti semua kok. Ya, ini adalah explanation, penjelasan daripada yang sudah kita lakukan ini. Ya, dan ini melingkupi semua daripada pergaulan kita. Baik kita sesama kita sendiri,
ya, saudara daging, ya, family kita, dari pariban lah, dari sepupu lah, dari saudara lah, tante, ataupun saudara sekandung. Ya, ada loh orang-orang yang kadang saudara sekandung, satu keluarga lain sampai bermusuhan, sampai nggak tegur-teguran, sampai kadang orang tuanya sudah nggak ada pun masih nggak tegur-teguran. Hanya karena persoalan sepele. Ya, persoalannya nggak jauh-jauh. Ada yang persoalan harta, ada persoalan uang, ada persoalan tentang bisnis, segala macamnya. Tapi hari ini, pagi ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus menerapkan golden rule ini. Nah, ada lagi nih umat-umat manusia yang emang paling aneh. Jadi ada lagi mereka menerapkan platinum. Jadi platinum itu di atasnya golden, di atasnya emas. Ya, cuman kita nggak bahas itu hari ini ya. Nah, ini yang tadi saya udah jelaskan konteks. Sekarang kita bahas tentang karakteristik. Apa aja karakteristik ciri-cirinya? Nah, nanti Ibu Tiar bisa tolong bacakan, eh, baca satu konteks saja. Nanti silakan Bapak Ibu Saudara bisa baca yang konteks berikutnya. Coba kita baca dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Ibu Tiar ya, minta tolong dibacakan. Ini adalah pemenuhan ya semua hukum di dunia ini. Silakan Ibu Tiar. Matius 22 ayat 37 ya Pak ya. Ya, sampai 40. Sampai 40 ya. Demikian firman Tuhan, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Amin. Ya, ini sama kan seperti berapa 3 minggu lalu saya jelaskan ya. Betul. Jadi kalau kita bertanya tentang hukum yang terutama, ya inilah, Ya. gitu ya. Jadi nggak ada lagi, gitu loh. Tapi dengan dua hukum ini aja, itu benar-benar berat sekali. Buat seorang manusia itu berat sekali. Jadi ya kalau kita perhatikan, mungkin binatang ya lebih tulus dalam menjalankan hukum-hukum seperti ini. Tidak seperti manusia. Manusia mungkin seperti yang tadi saya sudah katakan, sebagian mungkin bisa memaafkan, mengampuni, dan melupakan. Tapi banyak kali memaafkan, mengampuni, tapi nggak bisa melupakan. Sakitnya tuh di sini, gitu. Kadang-kadang kalau kita melihat orang-orang Indonesia, tuh sakitnya tuh di sini loh, Pak. Sakit sampai hati, sampai apa. Dan dari penelitian dari orang-orang pintar di Amerika, di mana seluruh dunia, itu adalah salah satu penyebab penyakit kanker. Nah, kanker jantung. Kenapa? Karena kepahitan terpendam dalam hati kita. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang benar-benar peaceful, orang yang benar-benar menerima pengampun daripada Tuhan, ya kita harus jalankan ini. Jadi inilah salah satu karakteristik dari aturan emas. Ya. Yang kedua, ya, aturannya ini adalah masuk akal dan jelas sekali. Silakan Ibu Tia bisa bacakan dari Matius 13 ayat yang ke-9 sampai yang ke-16. Ya, Matius 13 ayat yang ke-9 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi Amin. siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat,
mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Ya, cukup panjang Ibu Tiar membaca sampai ayat yang ke-23 itu ya. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Tapi memang intinya kalau kita melihat di zaman-zaman Old Testament ya, zaman-zaman Tuhan Yesus hidup dulu ya. Tuhan Yesus itu pedas. Jadi kalau bicara itu istilahnya apa? Sarkastik dan sedikit menyentil. Dan orang tuh juga orang-orang Saduki, orang Farisi itu tersinggung. Ya, bayangkan kalau dibilang Anda punya mata tapi kok nggak melek. Nah, coba Anda kalau digitukan sama orang gimana perasaannya? Jadi saya juga kadang suka bertanya, kenapa Tuhan Yesus begitu ya? Ya mungkin saya melihatnya dari segi pandang, oh Tuhan Yesus ini udah mengerti. Tuhan kan maha tahu. Jadi Tuhan Yesus tuh mengerti kalau mereka sering memojokkan Tuhan Yesus. Mereka sering nyindir Tuhan Yesus. Kenapa sih kamu kok menyembuhkan orang di hari Sabat? Apakah kamu nggak tahu hukum hari Sabat? Nah, kadang juga suka challenge, suka menantang Tuhan Yesus. Karena mereka kan nggak tahu kalau Tuhan Yesus itu Tuhannya. Kalau mereka tahu, mereka nggak mungkin berani. Saya yakin nggak mungkin berani. Makanya sering kalau ada pejabat, ada jenderal, Anda tahu nggak saya siapa? Gitu kan, kadang-kadang begitu kan. Tapi Tuhan Yesus kan nggak ngomong, Anda tahu nggak saya ini siapa? Nggak mungkin kan. Jadi saya nggak bisa menyalahkan kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa ngapain gitu loh, begini-begini gitu loh, untuk apa gitu loh. Kadang Tuhan Yesus kan suka nantangin, istilah bahasa Jakartanya apa ya, nyolotin gitu. Istilahnya suka, kamu ngerti nggak sih begini. Kamu tuh punya mata, punya kuping ya apa, tapi kamu nggak menjalankan. Kamu ngelihat saya, tapi kamu masih tetap nggak percaya. Makanya kadang khotbah di bukit bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Dan itu, aduh, itu sedih gitu loh. Kita melihatnya sedih gitu. Kadang-kadang orang-orang yang nggak datang misalnya ya, di revival, di kebaktian rohani, dari jauh saja hanya dengan iman, ya mungkin Bapak Ibu sering baca kan, dari jauh saja Tuhan Yesus tahu tuh ada orang yang memegang jubahnya. Jadi dia merasa ada spirit, ada energi yang keluar dari tubuhnya, dan itu bisa menyembuhkan orang itu, wanita itu yang sakit pendarahannya. Tuhan Yesus mengerti benar itu. Dan sampai sekarang kalau kita lihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu iya dan amin.
Jadi nama Tuhan Yesus itu bukan sembarang nama. Makanya kan ada dibilang jangan mengucapkan nama Allah Bapamu dengan sembarangan dan sia-sia. Jadi nama itu sungguh ajaib. Itu gentar. Orang kalau dengar nama Yesus ya gentar. Siapapun itu nama itu kontroversi. Tapi kita juga nggak boleh sembarangan bicara. Jadi kalau ada orang memblasfemi, istilahnya mengbuli-buli nama Tuhan Yesus dan bilang macam-macam lah ya. Kalau kita lihat udah di sosial media ngeledek-ledek itu hati-hati. Kita nggak boleh bermain-main. Mungkin kita bisa bilang, nah tuh rasain hukum karma atau mungkin kena tulah atau mungkin apa. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Dia nggak buta, dia juga nggak bukannya juga dia budak tuli juga. Enggak, dia mengerti semua yang terjadi saat ini. Ya. Nah, yang terakhir, karakteristik ini, yang 3 hal yang penting adalah berdasarkan cinta kasih. Nanti Bapak Ibu bisa baca semuanya dari 1 Korintus 13 bahwa kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak lengkap semua. Dan inilah yang dibilang ultimate love. Kenapa? Karena inilah kasih yang terutama. Ya, jadi nggak ada orang yang benar-benar sanggup menjalankan ini. Nah, kenapa harus menjadi penjelmaan kepada manusia? Ya, untuk menjalankan misi Bapa ini yang sempurna. Jadi kalau kita melihat misinya dari awal sampai akhir ya, inilah misi yang paling disempurnakan, yang paling Allah Bapa harapkan. Meskipun memang Tuhan Yesus merasa sebagai manusia, dia merasa ditinggalkan. Kita melihat kan, dia bilang, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena secara roh, secara manusia, dia nggak bisa. Gitu loh. Baru kita bisa mengerti kan? Nah, tapi kalau kita diskusi dengan yang orang lain, masa Tuhan kok takut mati? Nah, berarti dia belum paham. Bukan berarti dia takut mati, dia memang 100% as a human being, 100% as a God. Sebagai manusia, dia merasakan haus, dia merasakan lapar, ada darah keluar. Dan melalui riset baru-baru ini yang dilakukan ya oleh saintis ya, itu genetiknya kromosomnya dari darah yang terletak di sapu tangan, diselidiki, itu berbeda kromosomnya. Nah, berarti secara saintifik juga sudah dibuktikan bahwa bukan seperti manusia biasa. Ya, nanti mungkin lain kali kita bisa bahas untuk yang lebih next level. Jadi sering kali saya diskusikan bahwa secara historical, ya secara faktual kenyataan, historical itu mencakup data tanggal, bulan, ya faktual itu mencakup kenyataan, saksi hidup, dan artifak. Artifak juga penting, peninggalan-peninggalan seperti sapu tangan, Tuhan Yesus mati, segala macam ya. Ada bukti-bukti nyata. Saksi hidup yang lebih penting lagi. Dan sejarah tidak bisa dibohongi. Ya, contohnya di Indonesia lah, tragedi 98. Apakah kita bisa dibohongi? Enggak. Itu udah tercatat. Indonesia bisa mengatakan, oh nggak ada apa-apanya, itu nggak ada apa-apanya, nggak hilang atau udah lupa. Apakah kesalahan suatu bangsa Nazi bisa dihilangkan? Tidak. Sampai kapanpun tercatat dalam waktu sejarah. Tragedi tahun 65 tercatat. Kita nggak bisa lagi mengatakan bahwa oh itu nggak bisa. Itu udah tercatat seluruh dunia. Ya, aplikasinya, ya, penerapannya bagaimana aturan masing dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin nanti bisa dicatat saja untuk mempersingkat waktu. Bahwa yang paling terutama adalah tentang neighbors. Neighbors saya sudah berulang kali mengatakan, di zaman dulu, neighbor itu kaitannya lengkap. Makanya dalam aturan hukum Taurat itu jangan mengingini harta tetanggamu, istri tetanggamu, suami tetanggamu, kepunyaan tetanggamu, lembu tetanggamu, semua tetangga, neighbor. Kembali lagi ke kitab Exodus. Nanti buka ya, silakan catat. Our brethren. Brethren itu artinya apa? Saudara-saudara seiman, seperjuangan. Ya. Yang ketiga baru family. Family itu semua relatif kita, sekandung, saudara, mama, bapak, bos cewek, bos cowok, ya semua ya. Nah, orang-orang yang hilang itu termasuk orang-orang di luar kita, yang nggak seiman dengan kita, ya the lost, orang-orang yang lost. Dan yang terakhir adalah enemy. Nah, inilah enemy ini adalah bentukan yang paling terakhir ya dari musuh kita. Kenapa? Karena sekali lagi hanya Tuhan Yesus saja yang mengajarkan tentang musuh. Ya, kenapa?
Karena pasti dalam suatu kehidupan kita ada yang bertentangan dengan kita. Maksudnya berseteru, tidak sepaham, tidak sekehendak. Walaupun kita mengatakan mungkin bukan musuh, tapi kita pernah berbeda pendapat, kita jadi jaga jarak, jadi nggak enak. Nah, ini juga paling penting ya. Inilah penerapannya. Terima kasih untuk semuanya. Silahkan berbahagialah orang yang mendengar dan percaya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami kembalikan kepada Bu Tiar. Tuhan Yesus memberkati.